Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Masuk dalam bab qaulillahi ta'ala, ucapan Allah, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Tatkala Allah datangkan kepada keduanya seorang anak yang saleh, keduanya menjadikan bagi Allah sekutu pada apa yang Allah berikan kepada keduanya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini, jamaah hormati, berkaitan tentang penamaan anak, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menamai anak itu ada unsur namanya itu penghambaan kepada selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Makanya Ibnu Hazm beliau berkata, ittafaku ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi azza wa jalla. Ulama sepakat tentang pengharaman setiap nama yang di situ ada unsur penghambaan kepada selain Allah. Cuma nama. Contohnya Abdu Amrin. Contohnya Abdul Ka'bah. Atau yang serupa dengan itu. Kayak Abdur Rasul. Kayak masuk padanya hasya, ya, Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib ini nanti, jamaah hormati, ulama belum sepakat pengharamannya. Tapi, ya, intinya semua nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Kemudian penafsiran ayat ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lamma taghasyaha Adam hamalat. Ketika Adam mengumpuli istrinya, si istri hamil. Fa'atahuma iblis, maka iblis datang dengan mengatakan, inni sahibukum alladzi ahrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya aku itu teman kalian berdua yang aku keluarkan kalian berdua dari jannah. Lituti unnani aula ja'alanna lahu qarnai ayil. Kalian taat kepadaku. Jadi ancaman ini. Jadi dulu kamu di jannah gara-gara aku itu tak keluarkan. Ya Allah keluarkan. Kalian taat kepadaku atau aku jadikan anakmu itu nanti memiliki dua tanduk seperti rusa. Faya haruju min bataniki faya syukuhu wala af'alanna. Nanti kalau keluar dari perutmu ini kepada istrinya, nanti akan merobek. Ya, sungguh aku akan lakukan. Jadi ini ucapan iblis. Menakut-nakuti Adam dan Hawa. Ya. Kemudian
Iblis ini mengatakan samiyahu Abdul Haris. Namai anakmu itu Abdul Haris. Haris itu nama iblis. Jadi hambanya Al Haris. Fa'abaya an yuti'ahu faharaja mayita. Keduanya tidak mau taat. Jadi nggak mau untuk kasih nama anaknya Abdul Haris. Akhirnya keluar dalam kondisi mati. Setelah itu hamil lagi. Kemudian iblis pun mendatangi lagi. Faqala misla qaulihi. Mengucapkan semisal ucapannya. Sama. Jadi aku yang mengeluarkan kalian dari jannah. Sungguh-sungguh kalian taat kepadaku. Atau kalau enggak, nanti anakmu itu tak kasih 2 tanduk seperti tanduknya rusa. Coba kan bayangannya mengerikan, tanduk rusa ya. Iya, mengerikan. Nanti ketika keluar akan merobek istrimu dan ini sungguh aku akan lakukan. Kalau enggak kamu namai Abdul Haris. Kemudian fadzakaralahuma fa'adrakahuma hubul walad. Kemudian setelah hamil didatangi lagi, ya tetap nggak mau taat, akhirnya meninggal lagi. Ya, jamaah hormati, kedua sudah meninggal lagi. Faharaja mayitan. Hamil lagi, hamil yang ketiga. Disebutkan sama persis. Dan iblis ini tahu Adam dan Hawa itu sangat cinta ingin memiliki anak. Nanti rasa cinta itu termasuk salah satu pintu syaitan untuk menggoda anak Adam. Nanti benci, cinta. Nah ini kecintaan termasuk padanya anak. Ya. Samayahu Abdul Haris. Mereka keduanya akhirnya memberi nama anaknya itu Abdul Haris. Saking cintanya, khawatir nanti lahir mati lagi. Karena sudah 2 kali. Lalu Allah turunkan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Mereka berdua menjadikan untuk Allah sekutu pada apa yang Allah datangkan kepada keduanya berkaitan dengan anak. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Kemudian dibawakan ucapan Qatadah syuraka afi taatihi walam yakun fi ibadatihi. Kesirikannya itu karena mentaati perintah daripada iblis. Ya, perintahnya kasih nama Abdul Haris. Tapi bukan dalam perkara peribadatan. Bukan perkara peribadatan. Ini ya. Kemudian dalam tafsiran Mujahid, lain ataina salihah. Kalau engkau datangkan kepada kami seorang anak yang soleh. Itu asfaqa alla yakuna insanan. Keduanya sangat khawatir kalau lahir tidak berwujud manusia. Ya kan diancam tadi nanti punya 2 tanduk seperti tanduk rusa. Saking khawatirnya akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh iblis. Saudara yang saya hormati, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid menjelaskan bahwasannya ta'bidal aulad wa ghairihim li ghairillah fit tasmiyah sirkon fi taatihi wa kufrun nikmah. Jadi kalau seseorang menghambakan anak dan selain mereka kepada selain Allah dalam penamaan, sekedar penamaan, itu termasuk kesyirikan dalam ketaatan. Termasuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesuaian dengan kitab tauhid. Pelajaran dari ayat ini pertama, tahrimu tasmiyati bikulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Haram penamaan setiap penghambaan, ya setiap nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah. Seperti penulis kasih contoh Abdul Husain. Orang Syiah ini. Ya, kasih nama Abdul Husain. Abdul Rasul. Saya teringat dulu waktu masih remaja ada murid TPA itu ikut panglima mana itu? Yang dulu di Palestina atau mana itu? Abdul Rasul Sayap. Jadi namanya Abdul Rasul. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Ada namanya Abdul Ka'bah. Tidak diperbolehkan. Malah dulu ada orang itu namanya Abdul Bejo. Itu juga nggak boleh. Tapi kalau misalkan Abdul Salam. As-Salam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bejo bukan. Walaupun mungkin memiliki makna
Ya, selamat. Tapi jangan Abdul Bejo. Ini contoh saja. Lah terus, kalau penamaan yang disyariatkan itu seperti apa? Penamaan yang terbaik itu penghambaan kepada Allah. Nabi SAW sebutkan sebaik-baik nama Abdullah Abdurrahman. Itu sampai di masa sahabat itu jumlahnya sekian ratus. Ya. Cuman untuk pengenalan nanti misalkan Abdullah ibn Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas. Ya, Abdullah ibn Mas'ud dikenal Ibnu Mas'ud. Itu saudara yang saya hormati nama terbaik. Ya, dengan selainnya silahkan. Tapi ada unsur penghambaan kepada Allah. Abdurrahman, Abdul Aziz, ya. Misalkan Abdul Razak, semua nama yang ada unsur penghambaan kepada Allah itu nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Kalau enggak seperti itu, nama yang itu merupakan nama orang soleh. Nama orang soleh itu dari misalkan Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad. Ya, itu nama orang soleh. Nama orang soleh. Atau kalau enggak, nama yang di situ, jamaah hormati, tidak ada memiliki makna yang buruk. Tidak ada memiliki makna yang buruk. Nanti kalau memiliki makna yang buruk, karena nama itu panggilan. Nama itu panggilan. Seperti di masa Nabi ada orang yang namanya itu orang yang ini, rugi. Ya, lalu Nabi SAW ganti. Lalu seperti itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, an-nasir kaya kau fi mujarradi tasmiyah. Kesirikan itu bisa terjadi semata hanya penamaan walaupun tidak dimaksudkan hakikat. Bukan hakikatnya nanti kamu menghamba kepada iblis. Tapi ya tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar penamaan itu pun tidak diperbolehkan. Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, anna hibatallah lirrajulil walad. Lirrajulil waladat sawiya minan ni'am allati tastahiqu sukra. Anugerah Allah kepada seorang berupa anak yang sempurna itu termasuk kenikmatan. Ya, termasuk kenikmatan. Jadi kalau dikasih anak lahir sempurna itu berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang punya anak begitu lahir pertama kali yang dilihat sempurna, alhamdulillah. Jangan walau itu neh. Kan kadang kalau orang lahir perempuan tidak suka. Ada yang lahir laki-laki. Saya punya teman-teman itu laki-laki semua. Sampai tambah lagi, muga-muga itu lanang neh. Tambah lagi, muga-muga itu lanang lagi. Iya. Sama seperti itu. Jadi apapun yang Allah anugerahkan itu kita bersyukur. Karena laki dan perempuan yahabu lima yasa inasa wa yahabu lima yasa dzukura. Laki dan perempuan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana anak kita yang laki dan perempuan lebih berbarokah. Ada kalanya anak laki-laki lebih berkah? Iya. Ada kalanya anak perempuan lebih barokah. Seperti keluarga Imran dikasih Maryam. Masya Allah. Padahal sebelumnya itu sudah dinadarkan untuk berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Ya, sama itu Maryam. Laisa dzakaru kal unsa. Cuman laki-laki kan nggak sama dengan perempuan. Kalau khidmat kepada Baitul Maqdis, laki-laki, Masya Allah, kan kuat, nanti bisa ya berjihad, bisa menjaga kesuciannya. Tapi kalau perempuan, ya, tapi nggak tahu barokahnya mana laki-laki dan perempuan. Justru dari Maryam ini, dia siddiqah, lahir Nabiullah Isa alaihissalam, yang Nabi Isa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini saudara yang saya hormati, jadi dikasih anugerah anak yang sempurna itu nikmat wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Tapi kalau misalkan dikasih tidak sempurna, itu pun Allah maha hikmah. Dan yakin, Allah itu ketika menguji seorang hamba itu sesuai dengan kemampuan. Walaupun mungkin ketika menjalani berat, tapi yakin kalau itu memang pemberian Allah, yakin pasti dia mampu. Saya pernah ketemu itu ada orang
Allah kasih anak, yang anaknya itu fisiknya sempurna tapi akalnya kurang. Akalnya kurang. Ya sudah usia SD itu masih belum bisa apa-apa. Ya sudah bisa jalan tapi ngomong belum bisa. Ya, nunaikan hajat sendiri belum bisa. Sampai ngomong, misalnya saya kon milih diwae anak akeh kaya kowe, itu saya milih anak akeh ngopeni anak akeh. Tapi belum tentu karena dikasih anak banyak, ya namanya orang gembreng. Ya, gembreng. Jadi dikasih itu pasti yang terbaik dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan anugerah. Kalau misalkan tidak dikasih, nggak boleh kecil hati. Ya, banyak kok seperti Ibunda Aisyah nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan. Tapi siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ya, lu nanti putus dari amal yang istimewa yang terus-menerus mengalir. Kan pintu amal yang terus-menerus mengalir bukan hanya anak. Justru amal yang terus-menerus mengalir tidak pernah putus, itu ilmu. Ibunda Aisyah nggak punya anak. Sedekah jariyah tidak seperti sahabat Utsman yang dikenal punya sumur Utsman. Tapi Masya Allah, ilmu yang beliau miliki sampai yaumul kiamah pahalanya terus mengalir. Nah ini kalau misalkan sampai pun Allah tidak memberi keturunan, itu tidak boleh berkecil hati. Yakin ada hikmah. Ada hikmah. Poin yang ketiga. Poin yang keempat. Ana min sukriin amillahi bil walad. Tak bidaulillah. Termasuk syukur penikmatan Allah kepada hamba berupa anak, itu penghambaan kepada Allah. Jadi kalau dikasih anak, satu, namanya penghambaan kepada Allah kalau bisa. Ya, yang kedua, yang terpenting anak itu jadikan hamba Allah. Karena kalau orang secara duniawi punya anak, tujuannya hanya kesenangan yang bersifat duniawi. Ngopo dia anak? Ya cak mancing, cak dolan, cak bal-balan. Cuman kebahagiaan dalam urusan duniawi. Ya, nanti kadang diharapkan, ya sok yang tuwek ben diopeni genti. Kalau nggak punya anak, siapa yang nanti ngopeni? Lawang kita nggak tahu kok. Kita dengan anak kita itu ajalnya deket mana nggak tahu. Kadang belum sampai tua, wis mati. Saya ada jamaah cerita, ibunya itu meninggal di Tawangmangu itu masih dalam kondisi ya pokoknya mendadak. Jadi masih ke sawah, waras gitu. Pulang, masuk angin, bawa ke rumah sakit nggak ketulungan. Dia itu cerita sama saya itu lah gelo gitu. Padahal saya itu pengen nanti kalau ibu saya tuwek gitu nanti dimandikan, dijemur, disisiri. Tapi ternyata nggak sampai itu. Kita tidak mengetahui. Jadi kalau seorang punya anak harapannya hanya semata duniawi, itu tercela. Kita punya anak itu tujuannya apa? Supaya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika punya anak, semua yang kita miliki, potensi apapun, itu supaya anak itu bisa menghamba kepada Allah. Di sekolah dalam perkara-perkara agama, dididik perkara-perkara agama, supaya nanti menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nilai pahala bagi kita. Allah Ta'ala alam, satu bab, satu ayat, kemudian memberikan kepada kita 4 faedah. Setelah itu, masuk dalam ucapan Allah, walillahil asma'ul husna. Fada'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pemilik nama-nama yang baik. Pergunakan berdoa dengannya. Berdoa dengan nama Allah itu ada 2. Ada doa masalah itu meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Contohnya minta kasih sayang. Kita sebut ya Rahman irhamna. Minta rizki, ya Razak, ya urzukni misalkan, berikan kepadaku rizki. Ya, minta ampunan, ya Ghafar, misalkan seperti itu. Itu berdoa ibadah. Tapi ada doa yang doa itu doa tadi doa masalah, ada doa ibadah. Kalau doa ibadah itu mengamalkan kandungan doa. Mengamalkan kandungan nama. Misalkan Allah punya nama Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Kita tidak tampakkan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya
beribadah dalam kandungan nama. Allah memiliki nama-nama yang baik, pergunakan untuk berdoa dengannya. Doa masalah, iringkan dengan nama Allah, sebab terijabahi. Doa ibadah, amalkan kandungan nama, yang itu mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Yang saya pernah kisahkan di masa Umar. Ada seorang janda memiliki anak gadis, kerjaannya jualan susu segar. Malam hari ketika mempersiapkan susu, ya, itu sang ibu ngomong sama putrinya, "Duk, campur saja dengan air." Toh Umar tidak tahu. Padahal Umar itu sedang di luar rumah. Mendengar apa yang disampaikan oleh si janda ini kepada putrinya. Si putri ini mengamalkan nama Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Dengan jawaban ibu, Umar tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Enggak berani untuk berbuat curang. Sampai akhirnya Umar itu tertegun, terkesan. Begitu pulang sampai rumah, ngomong sama anaknya, "Le, di sana itu ada seorang wanita solihah, kamu nikahi." Dinikahi sampai lahir dari keturunan ini Umar bin Abdul Aziz. Coba, satu nama mengantarkan seseorang itu sudah terhindar dari kecurangan. Ini Masya Allah. Makanya kalau di negeri kita itu orang-orang misalkan mengamalkan satu nama Allah Subhanahu wa taala, wis tuku pertalit karo pertamax wis beda gitu loh. Terus sekarang ribane tuku pertamax rasa pertalit. Campur. Lah ini saudara yang saya hormati, kenapa? Karena tidak mengamalkan kandungan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, fada'uhu biha. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang mengingkari dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari itu bisa mengingkari nama. Nama ini enggak mungkin bagi Allah. Atau mengingkari maknanya. Kan ada nanti sekte yang menyimpang itu, mereka menetapkan nama tapi tidak mengandungi sifat. Nanti kalau mengandungi sifat sama dengan makhluk. Itu namanya ilhad. Itu namanya ilhad. Demikian pula, termasuk mengingkari itu menjadikan nama Allah pada sebagian makhluk. Nanti seperti Al-Lata, Al-Uzza. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ya, mereka samau Al-Lata minal ilah. Mereka namanya Lata itu bentuk mu'anas dari ilah. Jadi kalau mudzakkar ilah, ya. Tapi kalau mu'anas Al-Lata. Atau Al-Uzza. Itu bentuk mu'anas daripada Al-Aziz. Jadi nama berhala mereka itu dibikin pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Atau Manat. Manat itu dari nama Allah Al-Manan. Al-Manan. Yudahiluna fiha ma laysa minha. Mereka masukkan pada nama Allah sesuatu yang bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, ini ya berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 180. Pelajaran dari ayat ini, ditetapkan nama dan sifat bagi Allah. Ala ma yaliku bijalalihi. Sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Allah memiliki nama dan sifat. Bukan seperti sekte yang mengingkari Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Ada itu nanti kelompok Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Kalau nggak punya nama, nggak punya sifat, itu berarti dianggap tidak ada. Kan kalau sesuatu yang ada itu mesti ada sifatnya. Ada sifatnya. Lah ini hati-hati. Jadi ditetapkan Allah memiliki nama dan sifat. Cuman ala ma yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah. Nama sama, itu hakikatnya jauh. Makanya nanti dalam nama dan sifat seseorang akan benar manakala dia menggunakan kaidah 5. Jadi kaidah dalam masalah nama dan sifat itu 5. 1, harus ada dalil. Karena kalau berbicara tentang sifat Allah, tentang nama Allah, hanya diketahui dari dalil. Dari Al-Quran. Allah perkenalkan dirinya dalam Quran. Yang kedua, lewat ucapan Nabi.
dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, patokan nama dan sifat harus dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, nggak usah. Sifat, contohnya di masyarakat kita, kadang bentuk bahasanya ngajeni Allah. Oh, tak kandaknya Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti itu bukan sifat. Bukan sifat. Ya sudah Allah. Oh, tak. Nanti saya doa marang pangeran. Pangeran. Itu berarti kasih sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini tidak diperbolehkan. Satu, patokannya harus ada dalil. Yang kedua, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Banyak orang yang menolak nama dan sifat Allah. Bahkan hanya ditetapkan, misalkan sifat wajib 20. Selainnya ditolak. Lawang Allah sendiri yang menetapkan kok. Bahasa Arab itu bahasa yang jelas. Ditolak. Nggak diperbolehkan ditolak. Ya. Yang ketiga, tidak boleh disimpangkan maknanya. Di masa sekarang, orang-orang yang menyelisihi petunjuk, itu poin yang ketiga ini yang mereka tempuh. Karena kalau mau nolak, loh ayatnya ada. Akhirnya mereka simpangkan. Contoh Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman istiwa di atas ars. Apa makna istiwa? Naik, tinggi, menetap di atas. 4. Ya. Mereka akhirnya kalau nolak ayatnya ada. Mereka poin yang ketiga mereka simpangkan maknanya. Oh, maksudnya Allah menguasai. Menguasai. Ya, sehingga nanti istawa menjadi istaula. Sampai para ulama, alangkah sama nunnya Yahudi dengan lamnya ahlu ta'rif. Ahlu tahrif. Kalau nun Yahudi disuruh ngomong hittah, ngomongnya hintah. Tapi kalau ahlu ta'rif yang menyimpangkan makna itu harusnya ya istawa menjadi istaula, menguasai. Hati-hati ini. Saya pernah sampaikan kebanyakan terjemahan Al-Quran itu dalam masalah nama dan sifat itu disimpangkan maknanya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ja'a rabbuka. Diterjemah, datang perintah Tuhan. Padahal yang datang adalah Rabbmu. Nah ini nomor 3 nggak boleh. Hati-hati. Nanti termasuk yang tidak di atas pemahaman yang benar. Mereka mentakrif. Jadi menyimpangkan makna. Ya. Yang keempat, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Nah ternyata sumber menolak, menyimpangkan makna, itu karena mereka sudah dalam benaknya menyerupakan dengan makhluk. Padahal dalam ayat, Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Bahkan dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Nah, karena dalam pikirannya sudah ada penyerupaan, akhirnya muncul penolakan. Muncul penolakan. Kayak orang-orang yang sekarang katanya Allah itu tidak di atas ars. Apa kalimatnya? Oh, kalau di atas ars berarti pada arah. Kalau pada arah berarti pada tempat. Kalau pada tempat berarti butuh tempat. Kalau butuh tempat, dikuasai tempat. Coba, pada arah, pada tempat, butuh tempat, dikuasai tempat. Itu makhluk. Makanya sumber kesesatannya seperti itu. Dan mengingkari seperti itu, tanpa sadar mewarisi ilmunya Fir'aun. Apa ilmunya Fir'aun? Ketika Musa mengatakan Allah itu tinggi di atas ars. Ya Haman ibnili sarha. Haman bikin menara tinggi. Saya ingin lihat Tuhannya Musa. Saya mengira Musa itu adalah dusta. Itu mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya poin yang keempat, menyerupakan dengan makhluk. Sampai Imam Al-Qayyim, pokok kesirikan itu cuma 2. Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Sang Pencipta. Itu pokok kesirikan. Ya kayak kuburan dimintai, itu menyerupakan makhluk dengan Sang Pencipta. Dukun, dipercaya. Kenapa? Karena diyakini mengerti perkara yang gaib, menyerupakan makhluk dengan Sang Pencipta.
Ini poin yang keempat. Masalah nama dan sifat, jangan serupakan dengan makhluk. Yang terakhir, jangan tanyakan kaifiatnya. Kaifiatnya itu misalkan Allah punya wajah. Allah punya wajah. Sikap kita, ada dalilnya? Ada. Jangan ditolak, Allah sendiri yang menetapkan. Yang ketiga, oh wajah itu maksudnya, loh wajah ya wajah. Bahasa Arab itu jelas kok. Yang keempat, jangan serupakan dengan makhluk. Berarti kamu tetapkan Allah itu memiliki anggota tubuh. Siapa sih ngomong ngono? Kan yang ngomong kamu sendiri. Ya, ditetapkan seperti itu, sama dengan makhluk. Kan mereka menuduh ketika ada ayat, Allah punya tangan. Kan ada ayatnya, Allah punya kaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika. Itu mujassimah katanya. Sekte yang berkeyakinan Allah memiliki fisik. Memiliki fisik. Lalu siapa yang ngomong? Ayatnya seperti itu kita imani, tidak kita tolak, tidak kita simpangkan maknanya, tidak diserupakan dengan makhluk. Dan kita nggak boleh tanya, wajahnya kayak apa? Ya Allah nggak terangkan kok. Allah nggak terangkan. Sering kita sampaikan, jangankan seseorang berbicara tentang sifat Allah. Sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Kita nggak bisa terangkan kok tentang kaifiatnya. Contohnya roh. Sampai Al-Quran sendiri, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu urusan Allah. Yang Allah tidak turunkan ilmu kecuali sedikit. Kita ditanya, rohmu isi. Dia ini iso nyambut gaya masih. Tapi kalau wis gendero abang ora obah itu roh hilang kan. Sudah pergi. Tapi kalau ditanya, roh kamu itu seperti apa ya? Nggak ada yang tahu itu. Ini makhluk. Lah kalau seorang sibuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara yang saya hormati, hati-hati, 5 patokan ini pegang teguh. Nanti kalau orang memegangi 5 ini, insya Allah selamat dalam masalah penetapan nama dan sifat. Yang kedua, ana asma Allah husna. Semua nama Allah itu baik. Semua nama Allah itu adalah baik. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, nama belum tentu mengandungi sifat. Saya sering kasih contoh, Allah punya nama As-Salam, karena memang Allah zat yang maha selamat, darinya keselamatan. Tapi kalau orang, loh mas selamat kayaknya nanti kecelakaan itu. Oh, jenenge selamat kecelakaan. Berarti kan nggak selamat. Ya. Kalau makhluk nggak memiliki sifat. Untuk undangan nikah Joko apa orang? Misalnya sudah Joko setelah nikah ya. Tapi nama tidak mengandungi sifat. Nama Allah semuanya baik. Nama Allah semuanya baik. Dan nanti kalau diperluas, jamaah yang hormati, nama Allah itu tanpa batas. Nama Allah itu tanpa batas. Jadi bukan hanya 99. 99 itu hanya yang Allah persiapkan. Innalillahi tis'an wa tis'ina isman man asoha dakhalal jannah. Itu Allah persiapkan siapa yang ahsoha. Menghafal, memahami, mengamalkan, masuk jannah. Lawang satu saja sudah cukup menjadi orang baik, apalagi 99. Ini pun rincian 99 nggak ada hadis yang sahih. Karena di masyarakat kita kan ada Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus. Itu nanti ada sekian nama yang tidak ada dalil. Karena itu dalam riwayat yang lemah. Makanya para ulama nanti 99 nama itu yang ada ijtihadiyah. Jadi mengumpulkan dari ayat maupun hadis. Tapi bukan sebagai bentuk pembatas. Karena nanti dalam sabda Nabi, nama Allah itu, nanti doa orang yang dalam kondisi sedih. Allahumma inni as'aluka bikulli ismik huwalak samaita bi nafsak au anzalta fi kitabik au alamta ahadan min khalqik. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan setiap nama yang kamu miliki. Nama yang kamu miliki itu ada 3. Yang kamu turunkan dalam kitab. Yang kedua, kamu ajarkan dari hambamu, para nabi, para rasul. Yang ketiga, yang kamu simpan di ilmu gaib. Kalau disimpan di ilmu gaib, berarti tidak ada yang tahu. Karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti patokan nama Allah itu tanpa batas. Kemudian, perluasan pembahasan nama. Nama Allah mengandungi sifat. Makanya nanti
sifat lebih luas daripada nama. Kalau nama mengandungi sifat, sifat belum tentu mengandungi nama. Belum tentu mengandungi nama. Contohnya Allah punya sifat misalkan wa makaru wa makarallah. Allah memiliki sifat membalas makar. Nggak boleh dikasih nama Allah Al-Makir. Tidak diperbolehkan. Ya, itu pembahasan nama. Dan nama Allah itu paling agung Allah. Karena nama Allah banyak. Tapi nama paling agung, Ismul A'dham, itu Allah. Itu Allah. Kemudian pula, ya, bahkan nanti doa yang mengawali dengan nama Allah yang paling agung, itu ustujibalah. Sebab dikabulkan. Makanya Nabi kasih tuntunan doa, Allahumma. Allahumma itu maknanya ya Allah. Ma-nya di situ nanti dalam bahasa Arab ganti dari harfun nida ya. Ya. Kenapa kalau ditaruh di belakang? Mendahulukan nama Allah, bukan ya Allah, tapi Allahumma. Allah dulu. Nah ini jamaah yang saya hormati, nanti akan dikabulkan. Kemudian nanti perluasan pembahasan nama Allah itu semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita seru ya Rahman, siapa yang kita maksud? Allah. Ya Rahim, yang dimaksud Allah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah itu menuduh Nabi Muhammad, oh Muhammad menyembah dua Tuhan. Satu kali ya Rahman, satu kali ya Rahim. Ayan matada'u, nanti kata Allah, siapapun nama Allah yang kamu seru, itu Allah kembalinya. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua. Yang ketiga, perintah berdoa kepada Allah, bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Perintah berdoa kepada Allah. Doa. Ini termasuk amalan yang sangat istimewa. Amalan istimewa. Bahkan sampai kata Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu huwa al-ibadah. Huwa di sini dalam bahasa Arab namanya dhamirul fasl. Dhamir fasl itu menunjukkan ibadah itu nggak ada lain kecuali doa. Nanti al-hajju al-arafah. Haji itu nggak ada yang lain kecuali Arafah. Padahal namanya rukun, kewajiban haji banyak. Tapi kenapa kok disebutkan Arafah? Menunjukkan intinya diantaranya Arafah. Dan termasuk padanya ad-doa huwal ibadah. Ibadah itu ternyata inti daripada doa. Kita itu semua beribadah itu doa itu. Kita puasa. Puasa itu ada permintaan. Apa sih yang kamu minta? Saya mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pahala. Kan permintaan. Sampai dzikir pun itu sebenarnya permintaan. Subhanallah, subhanallah. Itu permintaan. Permintaan nanti timbangannya berat. Permintaan nanti dicintai oleh Allah. Ini perintah untuk berdoa. Dan doa ini sangat agung. Sangat agung. Nah, supaya doa ini terijabahi, salah satu wasilahnya itu dengan nama. Nanti kalau diringkes, tawasul yang diperbolehkan itu dengan 3. Nama, sifat. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, minta didoakan orang hidup. Ya, orang hidup. Seperti orang tua. Pak, mbok, dongak nih. Nah, seperti itu. Itu wasilah terkabulkan doa. Itu diperbolehkan. Walaupun nanti kalau dalam ayat banyak. Ada sholat, ada sabar. Ya, misalkan ada memenuhi seruan iman, yunadilil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kami telah iman ya Allah, diseru untuk iman. Maka ampuni kami, kabulkan doa kami. Itu wasilah-wasilah. Jadi tawasul dengan nama Allah ini sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa. Poin yang ketiga. Yang keempat, tahrimul ilhadi fi asma'illah. Haram mengingkari nama Allah. Satu dengan meniadakan. Binafyiha, ditolak. Nah kalau Allah sudah kasih nama kok ditolak. Ya, ini di masa sekarang banyak sekali. Yang kedua, takwiluha. Kalau nggak ditolak itu ditakwil, disimpangkan maknanya. Disimpangkan maknanya. Dengan alasan, lu nanti kalau Allah punya nama, punya sifat seperti ini, sama dengan makhluk. Oh, pikiranmu tentang Allah sudah seperti makhluk. Itu rusaknya. Au itraqiha ala ba'dil makhluqat. Atau dimutlakkan kepada sebagian makhluk.
Dimutlakkan kepada sebagian makhluk. Oh, Allah itu punya pendengaran seperti pendengaran kita. Seperti pendengaran kita. Allah itu punya tangan seperti tangan kita. Nah, jelas keliru. Lawang sesama makhluk saja, sifat yang sama tidak menuntut hakikat yang sama. Sifat yang sama tidak menuntut hakikat yang sama. Kita punya wajah. Kera juga punya wajah itu. Dipadake, nesu kita. Rupamu kaya kethek. Ya. Walaupun diwalik, timbang kowe kaya wong, berarti kan dudu wong ya. Itu diserupakan kita nggak mau, padahal wajah sama. Hakikatnya berbeda itu. Itu sesama makhluk. Masa dengan sang pencipta dengan makhluk kamu serupakan. Ini saudara yang saya hormati tidak boleh dimutlakkan kepada sebagian makhluk. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah. Mereka itu nanti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar pengagungan. Makanya kalau sudah urusan pelecehan, bahan candaan itu bisa mengantarkan murtad karena itu kurang mengagungkan syariat. Saya kemarin itu untuk kiriman ceramah Gus Sopo itu loh, sing gondrong itu loh. Nah itu Gus yang dulu dodolan es teh miso-miso itu. Itu apa ceramahnya? Jadi ketika berbicara tentang adab kubur, malaikat mungkar nakir tanya kepada seseorang, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dicelele itu. Kamu bertanya-tanya. Nah itu kan kurang ajar sekali ini. Kurang ajar sekali. Lawang ini perkara dahsyat. Masa berani melecehkan seperti itu? Seakan-akan di alam kubur itu nanti bisa bercanda. Jadi malaikat mungkar nakir itu kata tanya man rabbuka nih, kamu bertanya-tanya. Kan kurang ajar sekali ini. Nah, ini berarti kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat. Poin yang kelima, al-amru bil i'rad anil jahilin wal mulhidin wa isqatihim minal i'tibar. Perintah berpaling dari orang yang bodoh, orang yang mengingkari, menjatuhkan mereka dari teranggap. Jadi sudah, jangan pedulikan. Sikap kita kepada orang yang bodoh, a'rid anil jahilin, berpaling. Makanya kalau misalkan ngajak ngobrol, tapi orangnya nggak bisa lurus, angel ini. Karena ada orang bodoh ngeyel, wah sudah, wis meneng wae daripada nanti semakin kufur. Semakin kufur. Kadang malah memicu emosi. Jadi terangke angel itu. Terangke angel. Ya kalau sudah seperti itu, lebih baik kita berpaling. Ini yang kelima. Yang keenam, al-wa'idu syadid liman al-hadafi asma'illahi wa sifatihi. Peringatan keras kepada orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah jangan diingkari. Jangan diingkari. Selesai 6 faedah dari ayat. Setelah itu la yuqalu assalamu ala Allah. Tidak boleh diucapkan keselamatan atas Allah. Keselamatan atas Allah. Ini yang kalau orang awam seleleannya kan kayak gitu. Saya pernah kasih contoh dulu. Waktu kecil itu ada orang, ayo kang ning masjid sholat. Jawaban dia, orang sholat titip salam karo Allah. Titip salam kali Allah. Itu kalimat kufur itu. Kalimat kufur. Jadi assalamu ala Allah enggak boleh. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shalah." Kami dahulu ketika bersama Rasul dalam sholat, kami berucap assalamu ala Allah min ibadihi. Keselamatan atas Allah dari hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan atas fulan dan fulan. Nabi mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Fa innallah huwas salam. Jangan kalian berucap keselamatan atas Allah. Karena Allah as-salam. Apa maknanya Allah as-salam itu? Allah zat yang maha selamat. Darinya keselamatan. Jadi selamat itu semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ghaniyun an yusallama alaih. Allah enggak butuh. Kalau kita kan butuh, moga-moga selamat. Ya, apa ada orang rasa Mas rasa. Loh, orang pengen selamat. Ya kalau semua kita moga-moga selamat, nggih. Semua kita butuh keselamatan. Tapi kalau Allah
Ghaniyun an yusallama alaih, tidak butuh. Karena Allah zat yang maha selamat, yang maha selamat. Orang itu sampai di masyarakat kita pecicilan saja didongake selamat. Ono numpak motor, ya kurang ajar itu. Muga-muga selamat Mas, orang nyemplung bengawan. Ya, itu sing wong apik. Kuwi sing wong elek muga-muga nyemplung bengawan. Tapi didoakan doa yang jelek. Saudara yang saya hormati, ini hadis pelajarannya larangan assalamu ala Allah. Pelajaran kedua, assalam itu min asma'ihi subhanahu. Termasuk salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kasih nama dengan Abdus Salam boleh. Kalau nama Allah As-Salam berarti Allah memiliki sifat selamat. Kalau Allah memiliki sifat selamat berarti Allah menyelamatkan. Kalau seorang berharap keselamatan, mintalah keselamatan kepada Allah. Minta keselamatan kepada Allah. Yang ketiga, taklimul jahil. Orang yang bodoh diajari. Jadi kalau dalam syariat kita, orang yang bodoh diajari. Tapi kalau orang yang sudah paham, nanti terjatuh dalam kekeliruan, ditegasi. Ditegasi. Nanti contohnya sangat banyak. Kisahnya Muawiyah, sholat ngomong. Jadi sholat ada yang bersin, ngucap alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah. Yang lain sahabat diam aja. Dia ngomong, kok kalian diam, kan perintah Nabi kalau ada yang ngucap alhamdulillah doakan yarhamukallah. Semua sahabat itu diam sampai akhirnya menepuk paha isyarat supaya diam. Ya, begitu selesai ditegur oleh Nabi SAW dengan teguran yang sangat lembut. Sampai Muawiyah ini berkesan sekali. Tidaklah aku melihat seorang pendidik, seorang guru melebihi Rasulullah SAW. Tidak dimarahi, tidak dipelototin mata, tapi dinasihati dengan lemah lembut. Nah ini kalau orang keliru, belum tahu. Sama ketika Rabi kencing di masjid. Nabi SAW menegur dengan lemah lembut. Karena memang tidak paham kalau di masjid itu dipakai kencing nggak boleh. Ini orang yang bodoh diajari. Coba kesannya Arabi itu. Sampai dia mengatakan Allah marhamna wa Muhammadan wala tarhamma ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Liane rasah. Ya. Itu sampai seperti itu. Ini orang yang bodoh itu diajari. Tapi kalau orang misalkan sudah paham, terjatuh dalam kesalahan, ditegasi. Dalilnya kisah Mu'ad ketika mengimami kaum muslimin sholat isya membaca surat Al-Baqarah. Wah, abot. Ya, akhirnya begitu Rasulullah SAW mengetahui, maka Nabi menegur, ya Mu'ad, afatanun anta. Teguran keras, kamu bikin fitnah ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, qarnul hukmi bi'ilatihi, menggandingkan hukum dengan alasan. Ini menguatkan seseorang tambah yakin. Kalau orang misalkan dalam urusan dunia saja, nggak boleh ini dan itu. Alasannya apa? Orang yakin itu. Ya, orang yakin, kamu jangan minum minuman keras. Kenapa? Karena mengandung ini dan itu. Belum tinjauan syariat. Kalau syariat, ada larangan, pokoknya tinggalkan. Tapi kalau dunia, kan dunia orang, kamu jangan makan ini, nggak boleh. Baru kalau ada penjelasannya, nanti mantep. Tapi kalau nggak ada penjelasannya, orang nggak yakin. Nggak yakin. Saya kapan itu ada kiriman orang zaman dahulu sebelum ada kulkas, itu susu itu supaya awet, dicemplungi kodok. Jadi kodok dimasukkan di dalam susu. Ya. Kalau orang tidak mengetahui, kon ngombe gila itu. Wah, susu ono kodoke. Ya, teman cerita jagung di daerah mana? Merapi. Kalau Merapi kan ada yang bagian atas itu ya, airnya itu air ini, air apa tada hujan. Lapas jagung disuguhi pakai teko. Pakai teko. Nah, mungkin godok ke susu, kodoknya nyemplung ning teko mateng ya. Begitu diumpitain teh itu, ya begitu dicuk itu kodoknya ono. Ya. Ya kalau orang nggak tahu, mungkin orang nggak terima. Susu dikasih kodok, tapi ternyata diteliti secara ilmiah mengandung zat apa itu yang menjadikan susunya itu nggak basi. Tapi kalau diterangkan, terima. Tapi kalau diterangkan, ya wes susumu. Kalau zaman dahulu nggak ada kulkas ya sedino rantai mambu. Mambu. Lah ini, jadi urusan dunia saja, itu kalau diterangkan ilatnya, orang lebih kuat. Tapi kalau hanya, pokoknya ra oleh. Dulu saya punya teman ngaji di pondok tertentu, sama kiai ini itu kan gur teko terus.
Wis pokoke teka-teka terus nih. Karena kayaknya nggak punya dalil. Itu pokoknya itu. Akhirnya karena nggak puas, metu. Bareng metu ditungani ya les, muga-muga dari cah pintar. Nah ini kalau syariat itu diterangkan ilatnya. Lihat Nabi SAW, kenapa kau nggak boleh assalamu Allah? Fa innallahu wassalam. Karena Allah assalam. Nah ini metode pendidikan, itu kalau ada ilat diterangkan menjadikan seseorang semakin yakin. Walaupun sekali lagi, tidak setiap perintah, tidak setiap larangan ada ilat yang diterangkan. Belum, nggak semuanya seperti itu. Tapi yakin mesti ada kebaikan. Kayak para ulama kasih contoh Idul Adha. Kenapa kita kalau mau menyembelih tidak boleh potong kuku, potong rambut, ambil kulit? Itu nggak diterangkan alasannya. Ya, nggak diterangkan alasannya. Ya sudah, pokoknya yakin ada kebaikan. Kalau ta'ala alam, ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada bab yang baru. Demikian, sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Jadi sholat, itu tinjauannya dua. Bisa tinjauan bahasa, bisa tinjauan istilah. Kalau sholat itu tinjauan bahasa, seperti orang yang memberikan zakat. Itu supaya wasolatu kasakanu lahum. Sholatmu itu ketenangan bagi mereka. Tapi jangan dipahami sholat, doamu. Doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Jadi sholat itu kalau secara bahasa bisa maknanya doa. Bisa maknanya doa. Tapi bisa juga sholat itu memiliki makna itu Allah banggakan. Kayak kemarin rame itu ada orang yang ngakunya keturunannya Nabi, menerjemah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholat kepada Nabi. Wah, ya ngawur itu. Iya, ngawur. Tapi maknanya apa? Kalau sholawat dari Allah, Allah banggakan dia. Allah banggakan dia. Nah, itu beda dengan makna istilah. Ya, kalau kamu maknai doa, iya doa di rumah bisa kok. Di setiap tempat bisa, kecuali tempat-tempat yang terlarang. Itu bisa. Tapi sholat yang dimaksud itu bukan makna bahasa. Sholat yang dimaksud itu makna istilah. Apa makna istilah? Seseorang melakukan satu perbuatan takarrub kepada Allah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah kalau seperti itu, ada syarat solu kama ra'aitumuni sholli. Solu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Berarti ada tuntunan Nabi. Ini hati-hati. Dan nanti orang sekarang seperti itu. Banyak yang nanti mempermainkan ayat untuk menjadikan tujuan mereka itu tercapai. Kayak di negeri kita ada yang tadi ya gondrongnya itu, gondrong kocomotonan itu. Itu sampai ngomong sama siapa yang ustadz terkenal, dokter siapa itu yang ya itu coba kasih saya dalil supaya saya mau mengerjakan sholat. Kasih dalil supaya mau mengerjakan sholat. Nah kalau saya sing dijak ngomong, jawabannya kamu dengan Nabi baik mana? Baik Nabi. Kalau ngomong baik saya, wis kamu murtad. Kalau kamu muslim. Tapi kalau ngomong baik Nabi, Nabi sampai meninggal beliau tetap mengerjakan sholat. Kalau kamu nggak mengerjakan sholat, apa alasannya? Ya, sholat lidzikri. Tujuan sholat itu untuk mengingatku. Berarti yang wis eling, wasilahnya dibuang. Kan wasilah itu hanya kalau dipakai. Kalau dipakai, ya sudah. Itu kan namanya ngawur. Namanya ngawur. Sholat itu untuk mengingat Allah. Bukan setelah ingat Allah, sholatnya ditinggalkan. Itu banyak di masa sekarang. Jadi orang-orang yang mempermainkan ayat dan hadis dalam rangka untuk membenarkan perilaku mereka yang menyimpang. Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Nama yang dilarang itu Haris ya? Abdul Haris. Kalau Haris itu maknanya apa ya? Kalau Haris saja itu nggak terlarang, cuman itu sebenarnya nama iblis. Iya, nama iblis. Iya. Iya, dihindari. Jadi nama-nama yang terlarang itu misalkan nama-nama yang itu bukan
nama orang soleh. Nama yang di situ pensucian jiwa. Iya, termasuk nama-nama malaikat itu juga nggak dikenal. Apalagi ada penghambaan kepada para malaikat. Ada penghambaan kepada para malaikat. Ya, saya itu dulu kasih nama anak saya pertama itu, saya baca biografi Nafi. Saya seneng, kemudian anakku jenenge kasih apa ya? Nafi. Setelah tahu itu ternyata nama nggak boleh. Akhirnya tak kasih mansub, An-Nafi'ah. Jadi kalau mansub itu doa. Ya, doa. Semoga dia menjadi orang yang bermanfaat. Itu contohnya. Walaupun nanti kalau orang nggak paham, anak saya kan tak kasih A semua. Akhirnya kasih A. Ada yang kasih alif ta'rif misalkan. Nah, seperti itu. Itu anu aja. Jadi dulu sudah terlanjur, akhirnya ya wis lah tak kasih seperti itu mansub. Jadi bukan an-nafi'u. Kalau nafi'u berarti orang yang memberikan manfaat. Itu tazkiyah. Ada unsur apa menganggap dirinya ya lebih. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Allah Ta'ala alam. Jadi kalau kasih nama ya nama-nama orang soleh. Ya. Kadang nama apa yang ada panggilan buruk pun kita nggak boleh. Nama nanti kalau kemarin apa ya? Itu sebenarnya nama orang soleh tapi sulit pelafatan. Sulit pelafatan. Jadi nama itu yang gampang pelafatan. Jadi kalau sulit misalkan ya nggak usah. Awalnya ngurus surat nanti sampai ngurus surat itu ininya misalkan Ar-Rahman itu gandeng apa enggak jadi masalah kok. Jadi masalah. Misalkan ya Hanif pakai H atau pakai KH, itu saja beda. Itu saja beda. Mau Muhammad ditulis Muh, itu masalah. Ya. Makanya kalau kalau nama itu yang nanti salah satunya mudah pelafatan. Bahkan para ulama katakan satu kata. Coba lihat nama-nama ulama terdahulu itu satu kata. Kalau panjang itu bin-bin itu. Tapi ternyata kalau namanya lebih dari satu kata, nanti kalau ngurus apa itu ternyata lebih mudah katanya. Lebih mudah. Wah, paspor atau apa itu kayaknya kalau kata itu angel, tapi kalau dua kata atau lebih katanya lebih lancar. Iya, kalau talal. Cukup. Ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.